Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Zoom Class Akademi Menulis.id. Rules-nya pada pagi hari ini adalah matikan mic-nya. Jadi nanti ketika narasumber atau mentor kami membagikan materi, teman-teman bisa mendengarkannya dengan jelas. Nah, yang kedua, bagi yang kuotanya berlimpah, oke, katanya saya boleh buka masker, sekarang saya buka dulu ya. Saya turunin aja. Halo. Bagi yang kuotanya berlimpah bisa aktifkan videonya. Kalau mau aktifkan boleh. Kalau yang lagi menghemat kuota boleh dimatikan, nggak apa-apa. Jadi bebas, terserah teman-teman semua. Yang penting mic-nya dimatikan ya. Nah, buat nanti teman-teman semua di akhir sesi acara akan ada pengajuan pertanyaan untuk mentor atas materi yang setelah disampaikan pada pagi hari ini. Nah, nanti saya akan memilih satu orang untuk mendapatkan buku dari Mbak Astrid Savitri gitu ya. Nah, buat teman-teman semua yang bergabung di acara Akademi Menulis.id pagi hari ini, bisa bikin story di Instagramnya masing-masing dan tag kami. Tapi buat teman-teman semua yang belum kenal sama saya, siapa sih kok mbaknya nampang terus di Akademi Menulis.id? Saya hanya mendampingi saja ya. Jadi nanti untuk beberapa kali sesi dalam acara Zoom Class Akademi Menulis.id, nanti mungkin teman-teman semua yang kemarin sudah ikut 2 kali acara, sudah pernah ketemu sama saya, yang belum ketemu, salam kenal semuanya. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang strategi mengatasi writer's block. Saya kurang mahir bahasa Inggrisnya, jadi kalau salah mohon dimaafkan. Tema pada pagi hari ini akan disampaikan oleh mentor Akademi Menulis.id, yaitu Mbak Astrid Savitri. Nah, acara pada pagi hari ini adalah acara yang ketiga. Jadi Zoom Class ketiga yang gratis yang diadakan oleh Akademi Menulis.id. Jadi buat teman-teman semua, Zoom Class gratis ini nanti akan berkelanjutan. Bagi yang mau belajar sungguh-sungguh tentang kepenulisan, silahkan ikuti aja Instagramnya Akademi Menulis.id. Jadi nanti bisa mendapatkan informasi kapan waktu ada Zoom Class gratisnya. Jadi teman-teman bisa dapat untung banyak gitu kan, dapat manfaat banyak karena bisa belajar secara gratis kepada mentor-mentor yang sudah expert di bidangnya. Gitu. Kok saya grogi hari ini? Udah keringetan. Hadiah kaos. Izin tidak tampilkan video sedang dalam perjalanan. Oke, nggak apa-apa. Terus bisa matikan semua musik. Iya, semua mic. Ya, sudah kami matikan, tapi tadi ada yang bocor sedikit. Oke. Hari ini sudah berapa yang ikut? 23. Sebenarnya yang daftar kemarin banyak. Jadi mungkin nanti sambil jalan aja ya, kita akan terima beberapa yang baru masuk terakhir, nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan mulai lebih dulu gitu ya. Oke. Hari ini kita tadi akan membahas tentang apa? Strategi mengatasi writer's block. Apa sih sebenarnya writer's block itu? Bagaimana cara menghadapinya? Apa penyebabnya? Nah, apakah hal ini bisa dirasakan juga oleh penulis-penulis profesional? Nah, nanti akan dibahas secara lebih detail oleh Mbak Astrid Savitri. Saya hanya mengantarkan saja ini ya, sebagai pengantar. Buat teman-teman semua jangan lupa siapkan pertanyaannya dan nanti bisa langsung ajukan pertanyaan di chatnya masing-masing. Silahkan, nanti akan kita bacakan di akhir sesi setelah penyampaian materi ya. Jadi nanti saya juga akan memilih salah satu penanya yang beruntung pada pagi hari ini untuk mendapatkan hadiah dari Akademi Menulis.id. Gitu. Oke, Mbak Astrid sudah siap? Oke. Mbak Astrid sudah siap di sini sebagai mentor teman-teman semua pada pagi hari ini. Kita persilahkan saja langsung untuk menyampaikan materinya. Sampai ketemu dengan saya nanti lagi. Oke, halo Sobat Akademi Menulis.id. Oke, sorry harus dipakai katanya.
Hai, apa kabar semuanya? Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini. Terakhir ketemu bulan Januari ya, cukup lama ya ternyata. Terima kasih udah datang di sini dan terima kasih udah ikut udah join di acara di event apa namanya? Harusnya sih eventnya namanya curhat bareng penulis, tapi kita selalu lupa tag-nya. Jadi agak kelas-kelas aja ya, kelas curhat. Oke, sesuai temanya kemarin kita mau ngobrolin soal mengatasi writer's block gitu ya. Nama saya Sri Safitri, saya penulis dan juga mentor di akademimenulis.id. Kalau misalnya teman-teman berkenan lihat di Instagram saya, ada beberapa karya saya yang udah saya posting di sana. Dan juga saya nulisnya sebenarnya saya penulis non fiksi sebenarnya spesialisasinya, tapi beberapa kali demi keseimbangan keseimbangan hidup saya juga kadang-kadang nulis novel, bisa dilihat di platform-platform digital. Jadi kita lihat writer's block ya. Writer's block nih kayaknya namanya keren banget ya, writer's block. Kalau mungkin bahasa Indonesianya saya nggak terlalu ketemu ya padanannya, tapi mungkin kurang lebih itu hambatan penulis gitu loh. Terus bisa diklik lagi. Jadi writer's block itu lebih ke hambatan psikologis, dan sebenarnya meskipun namanya writer's block, sebenarnya bukan cuma writers yang ngalamin gitu ya, tapi semua orang yang bekerja di bidang kreatif, entah dia ilustrator, pemusik, apalagi ya, desain terutama gitu, mereka akan selalu ngalamin, bukan selalu tapi sesekali dalam hidupnya akan ngalamin yang namanya writer's block atau hambatan menulis kalau di tema ini, karena kita bicara tentang penulisan, jadi kita akan lebih fokus ke hambatan menulis ya. Hambatan menulis ini ciri khasnya, bentar belum sampai sana. Ciri khasnya adalah kita tuh tiba-tiba gini, jadi misalnya kita lagi ngerjain sebuah proyek menulis, ini khususnya saya ya, misalnya saya berbagi pengalaman aja. Jadi misalnya saya udah punya tema nih ya, saya punya ide, saya udah mau nulis, sudah ada outline segala macam, udah disetujui penerbit juga untuk outline-nya. Nah, terus tiba-tiba saya di tengah proses menulis, tiba-tiba saya kayak nggak bisa aja ngelanjutin gitu, kayak nggak ada yang bisa ditulis sama sekali, padahal perencanaannya udah ada semua, risetnya udah ada semua, pokoknya data-data semua udah ada gitu. Misalnya pun saya nulis novel gitu, semua udah karakter udah ada, kemudian plotnya udah bagus, tapi waktu di depan komputer terutama kok tiba-tiba jadi kayak ngeblank gitu. Nah, saya pikir ini juga akan dialami, atau mungkin teman-teman pernah ngalami ya, misalnya kalau lagi teman-teman yang masih kuliah nulis skripsi, atau misalnya teman-teman yang lagi harus bikin laporan atau apa, tiba-tiba ngeblank gitu ya. Ya oke, mungkin kita nyebutnya ngeblank gitu kan. Nah, itu satu tanda pertama. Terus tanda kedua adalah tanda pertama misalnya itu ya tadi tiba-tiba berhenti menulis atau nggak bisa memulai sama sekali. Jadi ada dua hal dari writer's block, adalah kita tiba-tiba nggak bisa ngelanjutin atau kita nggak bisa mulai sama sekali gitu. Nah itu saya kira hampir rata-rata teman-teman di sini yang menulis pernah deh pasti ngerasain. Jadi mungkin sebenarnya bukan hal yang baru sih, hampir semua penulis. Dan jangan mengira ini hanya penulis amatir atau penulis pemula yang akan maaf ya, ada sesuatu yang lucu di situ. Maaf. Jadi jangan mengira bahwa ini hanya penulis pemula aja yang ngerasain. Bahkan penulis sekelas siapa ya, katakanlah Terelie gitu ya,
mereka pasti pernah ngalamin itu, cuman nggak pernah diceritain aja. Dan saya kira karena apa namanya, karena ini adalah sesuatu yang umum terjadi, terutama dalam proses kreatif, jadi sebenarnya bisa dimaklumi. Nah, ada ahli yang percaya bahwa ini adalah gangguan psikologis, tapi ada juga orang-orang yang percaya bahwa ini tuh cuman ada dalam pikiran aja, itu cuman mengada-ngada. Itu kan cuman kamu sendiri yang mikir kayak gitu, itu nggak bener itu cuman mitos gitu kan. Nah sekarang kita mau mau lihat nih kenapa sih seseorang bisa kena gitu ya writer's block. Next. Oke, jadi kenapa sih seseorang dalam proses kreatifnya bisa kena writer's block? Yuk kita lihat yang berikutnya. Oke, jadi ada di sini ada beberapa hal ya, tapi saya ngambil dari ini aja deh. Misalnya gini, ada banyak pendapat ahli kenapa seseorang bisa mengalami hambatan menulis. Tapi saya ngambil dari buku ini aja yang paling baru, How to Write a Book-nya David Kaddafi ya tahun 2018. Di situ disebutkan bahwa intinya ada banyak penyebabnya. Cuman intinya bisa dikategorikan menjadi 4. Pertama itu kritik diri yang terlalu tajam. Misalnya gini, pada saat kita nulis, kadang-kadang belum apa-apa udah ada suara-suara kan dalam pikiran kita, suara-suara yang bilang, misalnya gini, oh aku mau nulis ini nih gitu kan, terus pasti ada suara di kepala yang bilang, enggak tulisanmu pasti jelek, atau mana ada yang baca, kayak gitu kan nggak bagus. Hal-hal seperti itu akan muncul gitu, dan itu nggak bisa dihindari ya karena memang itu kritik batin ya. Itu kan dalam semua hal akan selalu keluar ya, terutama pada saat kita sedang melakukan proses kreatif. Nggak melakukan proses kreatif aja suara-suara itu muncul kok ya. Jadi tapi ada juga kritik yang sangat-sangat tajam. Ini mungkin berhubungan dengan yang dikatakan pakar psikologi, bahwa memang ada hubungannya dengan psikologi, dan ini mungkin agak ke belakangnya tuh agak-agak harus dicari juga sih. Tapi intinya kadang-kadang kita terlalu keras mengkritik diri kita sendiri sehingga tidak berani memulai atau tidak berani maju. Ataupun kalau padahal kita udah punya itu, kita teman-teman bilang, wah kamu tuh keren nulisnya misalnya gitu ya, terus kita dapat pujian banyak, terus kita sebenarnya udah pernah menang lomba misalnya, atau kita misalnya udah punya cerita yang sangat bagus gitu, tapi entah kenapa kritik diri ini menghambat kita gitu ya. Oke, selain mengkritik diri, kita kadang-kadang nggak sadar tuh di dalam tuh membandingkan diri dengan penulis lain terutama. Apalagi kalau kita lihat di Instagram ya, kayak penulis lain keren-keren ya, wah gila mereka tuh kreatif banget, bisa banget bikin karya dengan sekali gitu, kayaknya wah keren-keren gitu kan. Nah ini kita nggak bermaksud membandingkan diri kita sendiri dengan mereka, tapi mau nggak mau begitu melihat ada orang lain yang karyanya kita anggap jauh lebih bagus atau lebih menarik atau mendapat lebih banyak likes misalnya, atau banyak komentar positif, kita tuh langsung kayak, kayaknya saya nggak bisa deh kayak dia gitu kan. Padahal menurut saya setiap penulis itu karakternya masing-masing, nggak ada penulis yang satu sama lainnya sama atau bisa dibandingkan. Jadi kebiasaan membandingkan diri sendiri ini kembali lagi ini psikologis ya, dan saya nggak bisa menjelaskan latar belakang psikologisnya secara dalam ya karena bukan di bidang saya, tapi intinya ada kecenderungan kita untuk membandingkan diri dengan penulis lain atau kreator lain, dan ini juga menjadi salah satu, menurut David Kaddafi, adalah salah satu dari 4 faktor yang menghambat kita untuk menulis. Kemudian faktor lainnya adalah kurang motivasi dari luar. Ini misalnya kita merasa karya kita kurang diperhatikan minimal oleh orang-orang terdekat, misalnya keluarga atau teman-teman. Bisa juga merasa kurang diberi penghargaan gitu ya, pengakuan atau penghargaan,
bukan kita gila pujian atau apa, tapi kadang-kadang kayak misalnya saya nulis puisi gitu ya, terus saya tunjukin ke teman gitu kan, terus temannya bilang, mungkin teman-temannya malah nggak bilang apa-apa gitu ya, nggak merespon atau apa. Kita kan langsung baper ya kadang-kadang, bisa jadi beberapa orang merasa langsung baper. Masalahnya kita nggak bisa mengendalikan reaksi orang lain kan, jadi jadi kita malah masuk ke dalam gitu, jadi merasa wah kayaknya nggak ada yang nggak bagus nih gitu, atau kayak kayaknya karya saya nggak suka deh, teman-teman saya aja nggak suka, gimana orang lain mau suka gitu kan. Nah ini juga hal-hal yang dari luar yang nggak bisa kita kendalikan, tapi bisa membuat kita mengalami writer's block. Kalau ini tidak terjadi, misalnya kita nggak selalu ngeritik diri, misalnya kita nggak selalu membandingkan diri, kita juga nggak ngerasa orang lain nggak suportif gitu ya. Mungkin faktor keempatnya adalah kurang motivasi dari dalam gitu. Kadang-kadang kita punya banyak sekali cerita yang ingin kita ceritakan, tapi kita kurang apa ya, males gitu nyeritain, atau kayaknya nggak penting deh, kayaknya nggak menarik nih buat orang lain gitu, cerita saya kayaknya biasa aja nih, be aja, nggak sesuatu yang bagus gitu. Padahal kan kita nggak pernah tahu ya, sesuatu yang kita anggap biasa aja mungkin luar biasa buat orang lain. Ini juga pelajaran saya waktu saya mulai menulis buku-buku. Dulu saya pikir, buat apa sih saya nulis misalnya tentang media sosial gitu kan. Toh semua orang pakai media sosial, pasti mereka udah tahu deh plus minusnya. Ternyata setelah dijadikan buku beneran gitu, banyak yang berkomentar bahwa, oh saya baru tahu nih hal ini gitu kan. Oh saya ngerasa kebantu nih karena saya punya masalah ini tapi tentang media sosial, tapi nggak tahu cara nanggulanginnya. Ternyata hal-hal seperti itu kita nggak pernah tahu. Jadi ada 4 faktor besar ini menurut David Kaddafi adalah hal-hal yang lumayan menghambat kita untuk menyelesaikan sebuah tulisan atau memulainya, ya. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gini, kita lihat dulu, ternyata writer's block itu nggak cuma satu jenis gitu ya, ada banyak jenisnya, banyak, tapi saya ngebatasin beberapa aja. Next. Oke, ada beberapa jenis writer's block gitu ya. Pertama, takut, fear. Nah, fear-nya ini sebenarnya macam-macam banget. Ada bisa kalau disarikan bisa perintilannya bisa banyak banget gitu. Kemudian misalnya takut yang paling umum adalah fear of exposure gitu ya. Jadi takut di-expose. Misalnya gini, kalau saya nerbitin buku, atau saya nulis blog, atau saya bikin puisi, atau saya bikin artikel gitu ya di media daring gitu kan, saya takut banget dikritik gitu. Wah, nanti kalau orang bilang bahwa tulisan saya nggak mutu, atau tulisan saya nggak ada alasannya, kok kayak ngarang gitu, gimana dong? Nah itu ketakutan seperti itu aja udah bikin orang menderita writer's block. Kalau memang masalahnya ini, kita mungkin mengatasinya salah satunya dengan coba deh kita nggak mikir bahwa kita sedang menulis untuk orang lain, tapi menulis untuk diri sendiri. Ini seringkali saya alamin, kadang-kadang misalnya saya ngerasa udah banyak yang saya punya puisi nih misalnya, atau saya punya cerita pendek nih, mau saya tulis gitu kan, tapi ya itu takut orang lain kritik gitu kan. Akhirnya saya mikir, ini saya mau tulis buat diri sendiri aja deh gitu. Atau saya cari satu orang teman atau keluarga yang bisa saya percaya, yang saya tahu nggak bakalan ngeritik atau pasti support saya gitu, untuk terus saya seolah-olah sedang menulis untuk dia gitu. Entah itu kalau misalnya teman-teman entah pacar atau ibu atau teman dekat gitu ya, itu bisa bayangkan kamu menulis untuk dia, itu tuh jauh lebih efektif, bukan jauh lebih efektif, tapi cukup efektif untuk mengatasi hambatan gitu ya. Oke, kita balik dulu ke fear-nya ya. Jadi tadi pertama takut
exposure gitu. Kemudian yang lain itu ada namanya sindrom impostor. Ini saya banget ini wah saya udah ngalamin sindrom impostor ini udah mungkin jauh sebelum saya nulis gitu ya. Jadi sindrom impostor ini imposter itu kan ya yang main apa game apa kemarin? Itu tahu kata imposter dari situ kan, dari game itu. Dari Among Us, udah lupa ya orang-orangnya Among Us. Dari Among Us kalian tahu kata impostor kan, tapi sebenarnya kata impostor itu sebenarnya udah lama banget, arti sindrom impostor itu sebenarnya udah lama banget ada dan dialami hampir semua orang kreatif. Bahkan menurut catatan Einstein juga Choco Chanel, siapa sih namanya? Choco Chanel itu juga ngalamin. Jadi Louis siapa yang ini yang orang yang menginjakan kaki di bulan pertama kali? Siapa? Louis Armstrong. Louis Armstrong penyanyi ya. Pokoknya siapa Armstrong siapa gitu ya? Oke, Neil Armstrong, sorry almarhum udah meninggal. Tapi saya malah ingetnya Louis Armstrong soalnya dia pemain saksofon kalau nggak salah atau penyanyi. Anyway. Neil Armstrong pernah berada di sebuah, dia kan orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan ya, seharusnya dia kan keren ya, seharusnya dia bangga dengan pencapaiannya. Nah suatu hari setelah dia kembali ke bumi gitu, ini cerita beneran, saya baca di salah satu di New York Times kalau nggak salah. Neil Armstrong itu pernah menghadiri sebuah event itu sebenarnya ditujukan untuk dia gitu, dan ada di dalamnya tuh ada kayak hall gitu, kemudian ada orang-orang yang hadir, dan orang-orang yang hadir itu orang-orang penting semua ya, kelasnya ya mungkin pejabat, terus orang-orang ilmuwan, dan nggak hanya dari Amerika Serikat aja, tapi dari hampir seluruh dunia. Sebelum Neil Armstrong maju gitu, dia berada di balik panggung dan melihat situasi itu, lampu gemerlap segala macam, dan merasa mikir, gue ngapain sih di sini gitu? Ada perasaan kayak gitu. Padahal dia orang yang pertama kali menginjakkan kaki di bulan kan. Gue ngapain sih di sini? Emang aku sehebat itu ya sampai aku harus hadir di sini gitu. Kira-kira ngomongnya gitu terjemahan bebasnya. Nah ini kan lucu ya. Saya juga pernah nonton film dokumenter tentang Einstein juga. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan, menemukan bom atom, menemukan banyak hal itu, dia merasa aku tuh nggak sedang menyumbang apa-apa pada dunia, kok orang-orang sebegitu menghormatinya aku ya. Dia sempat membatin seperti itu, dan itu pernah diceritakan di sebuah dokumenter, saya lupa. Intinya sindrom impostor itu adalah ketakutan, fear of being recognized. Jadi takut diketahui bahwa karyanya atau dirinya tidak sebaik yang dipikirkan orang lain. Ini emang agak aneh ya. Misalnya saya katakanlah, oke ini mungkin agak nyombong, tapi intinya saya udah nulis beberapa buku gitu kan. Tapi kalau ada orang yang bilang, wah keren Mbak Astrid udah nulis banyak buku, saya tuh sampai mikir, ini orang pasti lagi lagi menyenangkan hati saya nih gitu. Saya nggak ngerasa itu gitu. Jadi saya kira dulu saya kurang bersyukur, tapi ternyata setelah banyak baca tentang sindrom impostor, saya lebih mendekati ke sindrom ini daripada ke kurang bersyukurnya tadi. Artinya saya ngerasa bahwa apa yang saya lakukan itu cuman bohongan gitu ya, agak aneh ya, tapi ini nanti mungkin teman-teman baca lagi tentang sindrom impostor, mungkin teman-teman ada yang ngerasa begitu juga, bisa baca lebih detail tentang itu. Tapi ini pun bisa membuat seseorang menjadi terhambat dalam proses kreatifnya, gitu ya. Kemudian perfeksionis. Oke, kita tahu perfeksionis adalah orang yang cenderung menetapkan standar tinggi, bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi pada orang lain, gitu kan. Dan juga cenderung khawatir gagal dan sering takut
dianggap nggak cukup bagus. Sekali lagi ini psikologis dan saya nggak bisa terlalu banyak bicara, tapi intinya perfeksionis adalah salah satu sumber dari prokrastinasi, menunda-nunda. Terus dan juga karena kita menunda-nunda ya otomatis kita nggak bisa nyelesain tulisan kan, gitu kan. Terus mind and body ini mungkin lebih ke faktor luar ya, misalnya ada banyak pekerjaan atau kita merasa waktu kita belum punya waktu yang cukup, belum bisa mengatur waktu untuk menulis, atau kita terlalu kelelahan gitu, terlalu lelah untuk misalnya aku udah kerja nih dari pagi sampai sore, masa sih aku pengen nulis tapi aku nggak sanggup gitu kan. Jadi ini ada beberapa hal yang ini faktor yang bisa kita kendalikan sebenarnya. Jadi kelelahan atau sebenarnya bukan tired ya, tapi exhausted, lebih ke gitu, lebih ke aduh nggak bisa nih deh kayaknya nulis gitu. Padahal sebenarnya bisa asalkan kita time managementnya ada gitu ya. Nanti kita akan bicara cara mengatasinya. Kemudian no ideas gitu. Artinya kita ngerasa kita nggak punya ide sama sekali, atau sebaliknya kita ngerasa kebanyakan ide gitu. Kemarin ada sobat Akademi Menulis yang menghubungi saya secara pribadi, DM, bilang, saya punya ide ini Mbak, ini A, B, C, D, E. Dia membuat daftar gitu. Memang saya minta dia untuk membuat daftar ide untuk menulis gitu kan. Ternyata memang banyak dan cukup berat gitu ide-idenya. Bukan berarti nggak bisa dilaksanakan, tapi perlu kerja yang lebih serius. Kadang-kadang kita merasa terlalu banyak ide pun membuat kita mati gitu ya, mati kutu. Mau pilih yang mana dulu ya idenya? Kayaknya semua bagus deh. Nah ini nanti balik lagi ke ke perencanaan menulis gitu ya. Sebenarnya saya udah nulis banyak sih tentang ini di materi di websitenya Akademi Menulis. Kalau teman-teman pengen lebih membaca lebih detail ada di websitenya ya, terutama yang udah daftar bisa lebih gampang mengaksesnya. Kemudian nggak dapet feel-nya. Nah ini yang saya ceritain tadi. Kita udah di depan komputer, tapi mungkin malah buka yang lain gitu, buka Instagram, buka YouTube, buka drama Korea gitu kan. Padahal kita niatnya tadinya mau nulis gitu ya. Intinya udah niat tapi sampai di depan komputer cuma ngeblank. Terus ya udah nggak dapet aja feel-nya, akhirnya nggak jadi nulis. Nah itu terjadi besoknya lagi, akhirnya terjadi besoknya lagi, terus besoknya lagi. Akhirnya kapan dong nulisnya gitu kan? Kapan dong nyelesain tulisannya gitu. Nah ini yang biasanya nanti memunculkan perasaan bersalah atau frustrasi dan akhirnya ya udah nggak nulis gitu kan. Sayang banget kan, kamu punya ide bagus banget, kamu punya data dan sumber, tapi tulisannya nggak jadi-jadi gitu kan. Jenis writer's block yang lain adalah gangguan, distraksi paling utama ya kita tahu deh media sosial ya, nggak usah dibicarain lagi tuh, distraksi paling utama untuk kebanyakan pekerjaan kreatif dan non kreatif pun media sosial yang biasanya paling mengganggu gitu kan. Dan ini juga berhubungan dengan yang tadi, membandingkan diri dengan penulis lain gitu kan. Jadi kita jadi lihat hal-hal yang seharusnya nggak membuat kita terhambat, tapi jadi terhambat karena ya itu banyak gangguan gitu kan. Nah terus kalau misalnya udah seperti ini, next. Terus kalau memang udah terjadi, misalnya ini kayaknya teman-teman mungkin beberapa udah yang ngerasa, iya ya aku kayak gini. Terus harus gimana dong gitu kan? Harus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita terus ke slide berikutnya. Oke, sebenarnya ini dari dari penulis nama Jeff Koons ya. Jeff Koons menganjurkan kalau misalnya kita mengalami atau merasakan faktor-faktor yang saya jelaskan sebelumnya, ada tiga langkah yang bisa dilakukan. Sebenarnya saya mau nambahin 4, tapi saya pakai dia dulu aja, pakai teorinya dia. Pertama diakui gini.
Kita harus mengakui, oke, kita udah ngalamin tanda-tandanya ya tadi ya, kita udah ngalamin tanda-tandanya, kita merasakan gejala-gejala writer's block. Terus kita harus berani mengakui bahwa hambatan yang kita rasakan itu ya adalah tanda bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Soalnya gini deh, bayangin kita tuh pasti udah melakukan sesuatu yang paling penting, kita tuh pasti udah melakukan sesuatu hal yang penting, sampai-sampai ada kekuatan tak terlihat yang berusaha mencegah kita menyelesaikan sesuatu. Gitu ya. Jadi pasti yang kita lakukan tuh penting banget. Karena saking pentingnya terus ada hambatan ini gitu loh. Hambatan ini mencegah kita. Nah, kekuatan tidak terlihat ini adalah bisa jadi diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus yakin, kita harus mengakui, oke, saya kena writer's block karena pekerjaan ini atau tugas ini atau artikel ini atau naskah ini sangat penting bagi saya. Gitu. Jadi dengan kita berusaha mengakui ini atau bukan berusaha ya, tapi mencoba mengakui bahwa bahwa ya tugas saya penting. Jadi saya dapat writer's block karena hal ini gitu kan. Dari sini kita akan lebih mudah. Artinya gini, kalau kita setiap kali kita punya ini sebenarnya bukan ini ya, bukan cuman writer's block gitu kan. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, misalnya kita marah gitu ya sama keadaan, kan kita harus ngakuin dulu ya kalau kita oke, aku lagi marah nih sama keadaan ini, makanya aku jadi suka ngomel, aku jadi bla gitu kan. Jadi ini balik lagi ini ke hubungannya ke psikologi lagi ya. Tapi intinya begitu kita mulai mengakui, kita akan tahu oke, ada masalah. Dan masalah ini berasal dari diri saya sendiri misalnya gitu. Beberapa masalah mungkin berasal dari luar yang kita nggak bisa kendalikan, seperti misalnya tadi pengakuan dari orang lain atau apresiasi atau pujian gitu ya yang kita inginkan. Tapi memang kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kan kita bisa mengendalikan reaksi kita sendiri gitu ya. Nah, setelah kita bisa mengakui ini, kita cari akarnya. Sebenarnya akar masalahnya itu apa sih yang mencegah saya untuk menyelesaikan tulisan ini? Apa sih yang mencegah saya? Apa sih yang bikin saya stuck gitu? Apa karena saya takut gagal? Apa karena takut dianggap nggak bagus, nggak cukup bagus? Atau karena saya nggak punya waktu? Atau nggak punya bakat? Atau nggak punya niat baik gitu kan? Atau cuma karena capek gitu kan. Jadi tanyain ke diri sendiri, nanti jawabannya akan ketemu gitu. Biasanya kalau misalnya saya lagi ngalamin hambatan menulis ini, kemungkinan ya itu tadi impostor syndrome saya kumat, atau saya lagi capek banget gitu, capek lelah batin, nggak ada yang lelah, capek gitu ya, capek badan gitu kan. Nah ini dari mengidentifikasi akar permasalahannya, kita bisa tahu gitu kan apa yang harus dilakukan. Nanti saya kasih beberapa cara untuk mengatasinya ya. Setelah kita mengakui bahwa pekerjaan kita penting, makanya kita ngalamin ini, kita udah nyari akarnya kenapa. Nah, coba deh tanya ke diri sendiri, kira-kira sebenarnya ini seburuk apa sih? Kalau saya nggak bisa nyelesain tulisan ini, apa kemudian saya gagal jadi penulis gitu kan? Ya mungkin kita gagal menulis ini gitu, kita gagal menulis tugas ini, tapi bukan berarti seluruh karir kita sebagai penulis akan gagal gitu kan. Misalnya saya misalnya saya bekerja sama dengan penerbit Karisa gitu, kemudian ada proyek buku self improvement gitu kan, saya nggak bisa mulai karena kena writer's block, atau saya nggak bisa nyelesain karena writer's block. Apa terus orang lain akan menganggap bahwa saya udah gagal jadi penulis? Ya enggak, tapi saya mungkin akan terhambat atau akan gagal di buku yang ini. Berarti saya harus cari cara kan. Nah, jadi pertanyaan seburuk apa sih? Ternyata kadang-kadang jawabannya adalah itu nggak buruk sama sekali gitu. Itu ya memang cuman hambatan gitu, bukan
bukan kegagalan, itu cuma hambatan aja yang kita alamin. Nah, kalau kita udah ngakuin, kita udah dapet akarnya gitu kan, terus kita udah kayak nanya diri sendiri bahwa kita udah meyakinkan diri sendiri bahwa ini tuh nggak buruk-buruk amat kok sebenarnya. Nah, terus gimana dong cara mengatasinya gitu ya? Yuk kita ke next slide. Oke, ini sebenarnya ada banyak ya. Saya cari yang paling gampang aja. Nah, kebanyakan penulis profesional atau penulis yang sudah tinggi jam terbangnya itu punya rutinitas menulis. Ini saya sudah tulis di blognya akademimenulis.id, jadi teman-teman bisa langsung cek ke blognya untuk cara membangun rutinitas menulis. Jadi gini, kadang kita kan gini ya, jadi kalau misalnya kita bangun tidur kan otomatis ya, misalnya kalau saya bangun tidur langsung cuci muka, nyikat gigi, sarapan misalnya gitu ya. Kalau nggak keluar rumah, maksudnya kalau keluar rumah ya bangun tidur, mandi, sarapan gitu kan. Untuk membangun itu pasti dulu kan saya udah diajarin orang tua, dibangun oleh orang tua disiplinnya gitu kan, ya, rutinitasnya. Nah, kalau kita balikin ke penulisan gitu ya, misalnya saya mendisiplinkan diri atau menciptakan rutinitas bahwa setiap pagi sebelum mandi saya nulis 15 menit gitu. Itu rutinitas yang bisa saya bangun gitu kan, dan itu bisa saya sisipkan di jadwal. Misalnya saya lebih senang nulis pagi, atau teman-teman mungkin lebih suka nulis malam hari sebelum tidur, atau sesudah mandi sore, atau bahkan setelah makan siang. Anytime teman-teman punya bikin rutinitas menulis kapanpun. Nggak usah lama-lama. Pertama mungkin mulai dengan 10 menit gitu ya. 10 menit, pastikan 10 menit itu benar-benar hanya didedikasikan hanya untuk menulis. Jangan melakukan hal lain, fokus pada itu. Apa yang mau ditulis ya yang kita udah siapkan, atau apa saja yang kita bisa tulis gitu kan. Apa saja yang ingin kita tulis hari itu. Nah, cukup kok 10 menit. Nanti kalau 10 menit udah kayak gampang nih, naikin jadi 15 menit, naikin lagi jadi setengah jam. Kalau saya sekarang biasanya terutama setelah pandemi ya, kalau dulu sebelum pandemi saya selalu mulai nulis sekitar jam 7 Pak. Jam 8 lah, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Habis itu saya rebahan. Terus nanti nggak nulis lagi seharian, malam kadang-kadang hanya baca, hanya cari apa namanya referensi gitu ya, atau ya benar-benar rebahan lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi saya rutinkan jam 8 pagi sampai katakanlah jam 11, jam 12 siang itu sekitar 3-4 jam saya harus nulis. Saya harus ngerjain pekerjaan saya. Ini saya bangun udah sejak saya mulai sudah mulai profesi saya menulis. Dulu kan saya kerja kantoran ya, terus saya resign, kemudian saya mulai jadi penulis konten waktu itu dari 2009. Nah, dari 2009 itu saya udah mulai menciptakan rutinitas itu. Setelah saya mulai nulis buku tahun 2012, rutinitasnya lebih padetin lagi. Jadi pokoknya saya 2 jam 3 jam itu nggak akan melakukan hal lain selain menulis. Di sini saya pakai pakai teknik Pomodoro, bukan Podomoro yang hari Senin naik, bukan yang itu. Ada teknik namanya Pomodoro, dan ini sangat membantu saya untuk bisa fokus sekitar 2-3 jam untuk menulis. Nanti mungkin bisa kita bicarakan, tapi sementara saya maju dulu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa nulis adalah kita kena writer's block karena kita ngerasa harus mendapatkan kata-kata yang sangat sempurna. Wah, saya tuh pengen nulis tentang situasi di pantai gitu kan. Wah, saya harus dapetin kata-kata yang baik, atau saya pengen nulis tentang cerita cinta, berarti saya harus ngasih bikin kata-kata yang puitis. No. Dengan itu kita akan kena writer's block. Kalau udah kayak gini, tulis aja apa aja yang ada di pikiran, tulis aja.
kan nanti setelah itu kan kita bisa ngedit kan, kita bisa balik lagi dan oke, kata-kata ini bisa diganti ini, oh ternyata ini ada sinonim yang ini, dan seterusnya. Jadi jangan gunakan kata-kata sempurna ketika kita mulai menulis. Saya loncat dulu ke free writing ya, karena ternyata ada hubungannya. Nah, free writing ini adalah ada hubungannya dengan menulis dengan kata-kata tak sempurna. Free writing adalah teknik yang dikembangkan, saya lupa namanya, tapi ada pakar penulisan yang mengembangkan teknik free writing. Jadi di sini adalah kita menulis apa saja. Jangan pikirin ada komanya di mana, titiknya di mana, pakai tanda seru apa enggak, huruf besar apa enggak, tulis. Selama tadi sekitar 10 menitan gitu ya, 5-10 menitan. Tulis saja, 3 halaman saya jamin kelar gitu. Misalnya pengen nulis cerpen gitu ya, mau ikut lomba cerpen besok 5 halaman atau 10 halaman. Lakukan free writing selama 5 menit, 10 menit, terserah. Pasti dengan teknik ini teman-teman bisa kaget sendirilah gitu intinya. Kok aku bisa ya ternyata nulis sebanyak ini gitu selama 10 menit doang gitu. Nah, teknik free writing ini sebenarnya banyak bukunya dan banyak teorinya, tapi intinya menulis tanpa merasa harus takut. Jadi melibatkan alam bawah sadar sih, kita nulis aja. Mungkin teknik ini kita secara nggak sadar kita sudah lakukan pada saat kita menulis catatan harian. Biasanya saya sih sekarang udah nggak nulis catatan harian, tapi dulu waktu masih ABG, masih SMA itu kan suka nulis catatan harian gitu. Nah, ini yang apa namanya, sebenarnya adalah sebuah teknik free writing yang sedang kita lakukan. Nah, ini kita bisa coba, tapi lebih fokus. Misalnya saya mau nulis novel, ya pakai teknik free writing dulu. Saya mau nulis tentang apa self improvement, saya tulis pakai free writing dulu. Oke, terus berikutnya ini kayaknya harus cepat-cepat ya. Kalau misalnya kita ngerasa punya hambatan menulis, kita punya writer's block, berhenti nulis. Jangan nulis sama sekali. Ini saran yang mungkin agak apaan sih gitu kan. Tapi benar-benar ngebantu. Misalnya kita melakukan aktivitas non-writing. Ya misalnya yang gampang aja deh, yang jalan kaki keluar sebentar, dengerin musik. Kalau pada suka meditasi, mungkin meditasi, sekarang lagi ngetren ya. Atau nonton drakor atau apa sesuatu yang bukan hubungannya dengan menulis gitu. Ini nggak masalah karena ini semacam memanipulasi otak supaya nggak aku tuh lagi nulis males gitu, atau aku nulis nggak bisa nih. Kita memanipulasinya dengan melakukan kegiatan lain. Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasinya adalah jangan nulis dari depan gitu, nulis dari tengah atau malah dari akhir. Ini boleh banget ya. Artinya kadang-kadang ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang bilang, boleh nggak sih saya nulisnya langsung dari tengah aja gitu. Apakah menulis sebuah naskah itu harus dari awal bab 1, bab 2, bab 3? Saya akan jawab enggak, sama sekali enggak. Karena menulis itu bisa dari mana aja karena kita akan bisa selalu mengeditnya nanti gitu ya, jadi nggak masalah. Nah, tadi kan saya juga cerita ya tentang suara-suara di kepala tadi kan. Nah, ini yang pasti semua orang ngerasain deh, ada suara-suara di kepala gitu kan. Nah, ya dibungkam aja gitu. Kalau saya kesel banget sama orang di kepala saya yang selalu bilang tulisanmu nggak bagus, tulisanmu nggak bakalan ada yang baca, tulisanmu udah ada yang punya gitu kan, udah ada yang pernah make gitu kan, hidupmu nggak orisinal. Omong-omongannya ada yang ngomong loh di kepala kita. Nah itu yang harus kita bungkam, kalau perlu dilakban dulu, masukin kotak gitu ya. Tapi ini berhasil banget gitu kan. Untuk kebanyakan orang, untuk saya dan kebanyakan orang. Tadi juga saya udah nyebutin tentang menulis buat diri sendiri. Kadang-kadang ini berhasil karena kita ngerasa kayak kita nulis diary gitu ya, nulis catatan harian kan kita nulis buat diri sendiri, kan nggak ada yang kritik juga, bodo amat gitu kan. Mau tulisannya jelek, mau isinya bucin-bucin atau apa, pada saat nulis diary kita nggak ngerasa sedang menulis untuk orang lain, makanya lancar. Begitu kita mengubah mindset menulis untuk orang lain, biasanya langsung kita kaku gitu kan, langsung dibaca orang nih kayaknya jangan-jangan orangnya mikir gini-gini. Nah itu
coba kita klik sedikit mindsetnya untuk bilang bahwa saya ini lagi nulis buat diri saya sendiri ya, nanti aja masalah mau dipublikasikan nanti toh bisa sekali lagi bisa diedit gitu ya. Jadi kembali lagi nulis dulu, edit belakangan, jangan pernah melakukan kedua hal itu bersamaan. Oh ya, kalau soal distraksi media sosial seperti tadi, kalau teknik Pomodoro yang saya lakukan itu, sorry, ada kejadian di depan saya yang bikin kita ketawa. Sorry. Jadi mungkin teman-teman bisa cek ya nanti teknik Pomodoro itu cukup berhasil. Dan karena di waktu itu, atau kalau nggak teknik Pomodoro kita punya teknik namanya time blocking saya lupa. Intinya di waktu itu entah 15 menit, entah setengah jam, kita benar-benar nggak buka media sosial. Kalau perlu HP-nya disembunyikan atau dijauhkan, nggak ada dalam satu ruangan bersama kita itu HP-nya. Ini mungkin butuh pengertian dari orang-orang terdekat ya. Misalnya saya udah ngomong sama keluarga gitu. Oke, saya dari jam segini mau nulis. Kalau nggak ada yang urgent nggak usah dihubungi dulu misalnya gitu. Ini butuh pengertian. Tapi saya kira kalau misalnya orang-orang terdekat pasti support ya. Kalau nggak support putusin aja mereka. Sorry, ini gila. Tapi intinya memutuskan hubungan sementara dengan apa istilahnya sosial media detox itu kan sedang tren ya sekarang, terutama sejak pandemi. Banyak sekali artikel dan video di YouTube tentang media sosial detox atau digital minimalism. Saya baru baca buku itu juga. Maksudnya saya baru beli buku itu, belum baca. Tapi saya tertarik banget dengan digital minimalism, dan ini kayaknya akan sangat kebantu saya terutama untuk bisa fokus tanpa media sosial. Dari sini kan kita juga nggak jadi membandingkan diri dengan karya-karya orang lain ya. Atau teknik sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi writer's block adalah mengganti cara kita menulis. Kalau biasanya lewat komputer, coba deh sekali-sekali pakai tangan gitu kan. Ada teknik yang namanya morning page atau morning pages ya, morning pages mungkin. Saya lupa siapa yang ini, tapi mungkin teman-teman bisa cek aja di Google tentang morning page. Ini adalah menulis, tapi harus pakai tangan sebanyak 3 halaman setiap hari. Lucu ya. Ini ternyata bukan cuman bualan gitu loh, karena ini jadi ternyata ada kalau nggak salah ininya Amanda siapa gitu ya. Ada hubungan saraf antara tangan dan otak gitu, yang hanya bisa terjalin kalau kita melakukannya secara manual pakai tulisan tangan. Dia nggak akan terjadi, hubungan itu nggak akan terjadi kalau kita pakai komputer atau laptop gitu ya, atau pakai gadget. Nah ini juga bisa memanipulasi otak supaya kita nggak ngerasa sedang menulis atau Mbak Opi diam dulu ya. Mbak Opi takilan di depan soalnya. Jadi saya keganggu. Apa tadi saya mau ngomong? Oh, oke. Intinya ganti cara menulis supaya kita bisa memanipulasi otak supaya otak nggak merasa aduh aku lagi nulis kayaknya males deh, tulisan saya nggak jelek, tulisannya nggak bagus, jelek dan sebagainya. Balik lagi ke tadi ya, ke writer's block lagi. Jadi ada cara kita mengganti menulis juga bisa membuat kita bisa mengatasi writer's block. Dan seperti saya bilang tadi ya, writer's block itu kan dialami semua orang dan sifatnya sementara. Kalau itu menetap berarti ya mungkin memang kita tidak ingin menulis gitu, tidak ingin menjadi penulis gitu ya. Tapi kalau itu sifatnya hanya sementara dan bisa kita atasi, bisa kita kendalikan, ini hanya hambatan yang harus kita atasi. Nah, kita kalau misalnya teman-teman punya mentor, misalnya teman-teman di Akademi Menulis, kan ada grup Telegram juga ya yang udah join. Itu kan sebenarnya bisa ditanyain atau tanyain, kok saya nggak bisa nerusin ini, kenapa ya? Oh, kok tulisan saya rasanya begini-begini, kenapa ya? Ini tugas mentor di sini kan bukan cuma sekedar ngasih materi ya, tapi untuk
membuat teman-teman melihat di mana sih clock-nya, clock itu apa? Sumbatannya dari masalah yang teman-teman hadapi gitu kan. Kita akan sebagai mentor kita akan membuat teman-teman melihat dan membantu mencari jalan keluar bersama-sama. Jadi bukan sekedar hanya ini loh materinya, ini loh materinya. Jadi teman-teman yang udah join di academymenulis.id sangat disarankan sering-seringnya untuk bertanya. Mungkin nggak dijawab real time ya, tapi pasti dijawab. Misalnya pertanyaan kemarin kan ada yang nanya, gimana sih kalau misalnya saya mau mulai menulis, walaupun sebenarnya materinya udah ada, tapi ada beberapa orang yang mungkin ngerasa perlu diarahkan gitu ya. Boleh kok tanya. Jadi itu keuntungan salah sekian dari keuntungan gabung di Akademi Menulis. Mentornya bisa ditanyain anytime gitu, kapan aja. Oke, sementara itu dulu. Jadi saya kasih word of inspiration, tapi bukan dari saya ya. Saya nggak bisa ya. Intinya kita tuh menulis itu bukan dari pada saat kita menulis kita nggak mungkin nulis tulisan bagus, percaya itu. Kita tuh selalu nulis hal-hal yang B aja, tapi kita selalu mikir ini tulis pasti bagus. Nah ini pelan-pelan kita akan memperbaiki. Ya, ini intinya dari words of inspiration-nya Octavia Butler ini adalah tulis dulu, edit belakangan gitu ya. Jadi jangan khawatir, karena kekhawatiran itulah yang memicu writer's block, dan seringnya kekhawatiran itu nggak terjadi, hanya kita yang merasa bahwa kayaknya kita nggak bisa, padahal sebenarnya kita bisa gitu ya. Tadi kan kita udah bahas panjang lebar. Nah, oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, karena memang materinya sebenarnya ini banget ya, personal banget gitu. Jadi saya nggak bisa ngasih yang terlalu spesifik, karena setiap orang kan writer's block-nya beda-beda, dan juga caranya dia bisa mengatasi itu kan tergantung kepribadian, tergantung macam-macam lah, lebih ke masalah psikologis. Tapi mungkin ke teman-teman di sini ada yang ngerasa udah ada yang ngerasa udah pernah ngalamin, misalnya ini Mas Denny Chandra malah buka laptop malah terbuka kenangan sama mantan. Aduh, mantan yang mana Mas? Mantan yang keberapa itu? Kayak gitu ya. Jadi memang ini ya banyak hal. Jadi ya insecure juga. Ini kenapa tema ini sebenarnya agak-agak jebak gitu, karena mungkin teman-teman benar-benar harus masuk ke diri sendiri. Tapi saya ini sambil yang nanya boleh loh ya, saya daripada bengong gitu, daripada dimarahin Pak mentor yang lain yang nggak tahu hadir apa enggak hari ini. Oh iya benar sih, kenangan. Nah ini kan cara mengatasi writer's block yang lumayan kan. Misalnya tadi Mas Denny Chandra bilang terkenang mantan gitu ya. Sementara Mas Iqbal Bimantoka bilang kenangan sama mantan bisa buat jadi bahan nulis. Nah itu kan udah satu cara untuk mengatasi writer's block. Tinggal nanti gimana eksekusinya gitu kan. Tapi yang menurut saya menarik adalah kebanyakan orang, saya juga sih dulu, tapi mungkin setahun 2 tahun belakangan ini saya coba memperbaiki, adalah kita punya kecenderungan untuk mencoba mengendalikan segala sesuatu di sekeliling kita gitu ya. Padahal yang bisa kita kendalikan itu kan cuma pikiran, reaksi, sama opini kita. Bahkan kesehatan kita pun kita nggak bisa ngendaliin. Kita mungkin bisa hidup sehat, kita bisa makan teratur dan bernutrisi tinggi, kita minum vitamin, tapi tetap aja kena penyakit misalnya kan. Jadi kesehatan kita nggak bisa ngendaliin. Kesuksesan kita juga nggak bisa ngendaliin. Kita bisa berusaha keras, berupaya keras untuk bekerja sebagai penulis misalnya, atau menulis sebuah karya, tapi reaksi orang kan belum tentu suka gitu. Nah itu memang kita nggak bisa kendaliin, tapi yang bisa kita kendaliin dalam hidup tuh cuma 3 hal: pikiran,
reaksi dan opini. Nah, ini yang saya pelajari dari filosofi, namanya filosofi Stoa. Tapi ini menarik banget karena begitu saya praktekkan di penulisan, saya nggak sebaper dulu. Kalau dulu baper banget dan langsung wow, writer's block banget gitu, udah buku yang sana lebih bagus, saya kayaknya nggak bisa deh nulis kayak buku yang gini. Ada ya minder, ya insecure, banyak sekali. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari yang Christian nih, oke. Saya baca pertanyaannya dulu. Saya bacain pertanyaannya dulu ya. Seringkali membuat dari Christian Apri Wijaya, terima kasih. Seringkali membuat outline tulisan bisa membantu dalam menulis. Oh banget. Tapi kadang-kadang malah writer's block juga. Oke. Terima kasih pertanyaannya, benar-benar saya banget gitu. Saya kan selalu nganjurin ya kalau mau mulai nulis harus punya outline, sinopsis outline. Kalau misalnya udah sinopsis outline sebenarnya kita udah aman, udah 50% lah pekerjaannya, sisanya tinggal eksekusi. Tapi benar, untuk beberapa orang sinopsis atau outline ini justru malah kayak menghambat, kayak kita udah masuk ke kotak dipagerin gitu kan, udah pokoknya kamu yang ngapa-ngapain di sini nggak apa-apa, tapi asal jangan keluar dari kotak ini gitu kan. Ada perasaan kayak gitu. Saya juga dulu mikirnya gitu. Padahal katanya kita disuruh thinking out of the box ya, padahal nggak gitu-gitu amat. Intinya ya untuk ini kembali lagi ke kepribadian. Jadi ada penulis yang kalau di dalam fiksi ada penulis yang namanya jenis penulis plotter dan pantser. Plotter adalah penulis yang kalau nggak pakai outline, nggak pakai plot atau sinopsis, nggak bisa gerak. Ada juga penulis yang jenis penulis yang namanya pantser. Pantser itu adalah orang yang kalau dibatasin pakai outline atau plot, ini kebalikannya. Ya benar-benar nggak bisa apa-apa gitu. Nah, di sini kita balik lagi. Memang hampir semua penulis akan menyarankan kita punya outline atau plot atau sinopsis atau apapun namanya, intinya panduan untuk kita menulis. Hampir semua penulis akan mengarah ke sana. Semua teori penulisan akan mengarah ke sana. Tapi kembali lagi, kita jenis yang plotter atau jenis yang pantser, sesuaikan aja. Bahkan seorang pantser pun, seseorang yang tidak suka outline pun butuh outline. Nah, outline ini untuk seorang pantser adalah sebagai checklist gitu loh, checklist, bukan panduan yang saya harus nulis dari A, B, C, D, bukan yang seperti itu biasanya plotter. Seorang pantser memiliki outline untuk misalnya dia udah oke, saya nggak mau, saya bikin outline tapi saya taruh di sini aja, terus saya nulis bla 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 bla, selesai. Kadang-kadang kan kita hilang juga ya di tengah. Nah, itulah kita perlu balik lagi ke outline untuk balik lagi ke outline untuk lihat checklist. Oh, tadi saya udah sampai sini. Ini karya saya udah sampai sini. Oke, ini kayaknya cocok nih. Atau ini harus diubah ya. Oh, ya udah diubah aja. Jadi intinya saya cuma mau bilang bahwa outline itu tetap penting. Tapi bagaimana menjalankannya, lihat dulu ke diri kita sendiri. Kita termasuk yang plotter yang nggak bisa apa-apa tanpa panduan, atau kita seorang pantser. Nah, di situ seorang pantser akan memakai outline sebagai checklist, sementara seorang plotter memakai outline sebagai panduan. Jadi nanti Christina ya, Christian, sorry, maaf, Christian bisa lihat Christian sendiri jenis yang mana gitu, jenis yang patuh pada plot atau lebih suka yang atau mungkin moodnya sedang moodnya sedang plotter tapi moodnya sedang seorang pantser tapi sebenarnya kamu seorang plotter, kita nggak pernah tahu. Jadi dibuat plotter, outline-nya benar-benar dibuat sebagai map ya, sebagai map aja, bukan sesuatu. Kalau memang seorang pantser ya, intinya balik lagi, gitu ya. Moga-moga bisa menjawab. Farhan Gilang, izin mau bertanya, saya izinkan. Bagaimana kita mengatasi writing block setelah ditinggal pergi? Ditinggal pergi orang yang berarti dalam hidup kita, karena pernah sampai seminggu nggak mood ngapa-ngapain, bingung juga. Dukanya atau ya duka entah itu ditinggal pergi atau putus cinta, kan kita harus melalui fase berduka. Dan yang saya ketahui fase berduka itu ada 6 tahap. 5 atau 6, kayak 6, ada di blog saya lupa. Intinya
fase berduka itu ada sekitar 5 atau 6 tahap. Nah, kita harus melewati semuanya dulu, baru kita bisa move on. Ini berlaku untuk ditinggal siapapun yang dekat pada kita ya, entah itu bahkan misalnya bukan orang ya, tapi kucing kesayangan atau ikan kesayangan. Kita harus mengalami, bukan mengalami, kita harus melewati semua fase ini baru kita bisa move on. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngapa-ngapain seminggu, that's fine. Menurut saya kamu hanya harus menjalani fase berduka dulu gitu. Kalau nggak bisa. Selama kamu masih ada di dalam atau baru melewati fase pertama itu kan penafian ya, apa sih? Deny, apa sih? Penolakan gitu, penolakan. Jadi kita menolak kenyataannya bahwa ikan kesayangan kita mati gitu. Kita pasti menolak, nggak mungkin pasti ini, tuh kita mulai nyalahin orang lain gitu kan. Nah, itu fase kedua, menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Fase ketiganya lupa 4, 5 itu nanti baru setelah fase ketiganya mulai bisa nerima, keempatnya memaafkan, kelimanya move on. Oh ya berarti 5. Nah masalahnya begitu kita udah sampai ketiga, kita kadang-kadang balik lagi ke 1. Begitu kita udah sampai ke 4, kita balik lagi ke 2, itu bisa muter-muter. Nah ini intinya kita harus lewatin dulu, nggak apa-apa. Dan ini mungkin juga salah satu pentingnya ada kita punya tadi plot, outline, dan data-data yang kita udah siapkan kalau misalnya mau nulis non-fiksi ya. Jadi pas kita kembali, kita tetap punya peta. Kita nggak mulai lagi dari awal gitu ya. Jadi nggak kayak kehilangan arah banget gitu. Hanya berhenti sebentar, menikmati duka, dan kemudian setelah itu teratasi, kita mulai masuk lagi. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Farhan. Berikutnya, Anjani Junarto. Saya menulis di suatu platform, ternyata tulisan saya dibaca dan diminati banyak orang. Namun saya sudah lama mengalami writer's block dan malah menjadi tekanan karena berutang. Ya, bagaimana ya Kak? Malah seperti jadi beban gitu banget. Ini saya banget. Gak usah khawatir. Semua orang, gini, oke, saya punya cerita. Saya lupa nama orangnya, coba saya cek dulu ya. Ada satu novel, judulnya, aduh kenapa saya lupa judulnya. Jadi ada seorang penulis, dia sastrawan besar gitu. Pengakuan Pariem, mungkin pernah ada yang nonton, baca film, ada yang pernah baca novelnya Pengakuan Pariem. Nah penulisnya setelah novel itu terbit dan novel itu kemudian mendapat sambutan, wah ternyata luar biasa gitu. Percaya, apa yang terjadi? Dia nggak bisa menulis lagi sampai sekarang, sampai akhir hayatnya dia nggak bisa menulis lagi. Kenapa? Karena dia mengalami beban itu, gitu kan. Dan misalnya contoh lain ya dari yang dialami oleh Anjani Junarto, bahwa ini sama seperti tadi. Impostor sindrom impostor tadi. Kayak misalnya pembuat film, sutradara film atau penulis cerita film yang ternyata film pertamanya keren banget. Wah, langsung dapat sambutan, masuk box office, laku keras di mana-mana gitu kan. Akan ada masa di mana dia nggak bisa nulis sequelnya, padahal mungkin udah direncanain. Ini Spider-Man 1, ternyata Spider-Man 2-nya mengecewakan karena penulisnya ternyata nggak bisa fokus. Ini biasa banget terjadi gitu kan. Nah, beban ini adalah masuk ke kategori perfeksionis tadi. Kalau saya lihatnya perfeksionis dan imposter kan sebenarnya hampir bersamaan ya. Jadi pada saat kita mendapat sambutan baik dari pembaca, dari audiens, kita langsung nerapin standar tinggi ke kita. Pokoknya tulisan saya berikutnya kalau nggak dapat kayak gini nih, berarti saya gini. Nah, itu udah balik lagi ke ketakutan bahwa kita nggak akan bisa bikin karya sebaik yang pertama. Nah, itu yang benar-benar bikin writer's block. Saya sempat ngalamin ini juga waktu saya lupa, tapi saya pernah ngalamin ini juga. Akhirnya saya cuma bilang gini, oke,
karya berikutnya nggak akan bagus, ya udah nggak apa-apa. Ini kembali lagi saya nggak bisa ngasih saran psikologis ya, karena ini agak berhubungan sama batin, tapi intinya adalah turunkan standar, turunkan ekspektasi. Kalau yang karya-karya kita berikutnya nggak dapat sambutan seperti yang pertama, ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu kembali lagi kita nggak bisa ngendaliin orang lain, kita cuma bisa ngendaliin reaksi kita sendiri. Nggak bisa gimana cara ngilangin bebannya, cuman kita yang tahu gitu, cuman kita yang tahu karena bebannya ini kenapa? Apa karena kita takut dikritik atau karena takut nggak sebagus yang pertama atau nggak dapat likes yang banyak seperti yang pertama, itu kita sendiri yang harus cari akarnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau misalnya kurang ini tanya aja lagi ya. Ke siapa? Muhajir. Muhajir bertanya untuk menulis buku bagaimana bertahan menuntaskan satu ide buku sampai rampung di tengah ide lain yang terus membanjir. Ini kembali lagi saya banget. Kayaknya pertanyaannya, saya jadi baper nih kok pertanyaannya keselek tentang saya semua ya, enggak deh. Tapi intinya gini, ya ini biasa banget. Ini biasa banget dialami hampir semua penulis. Bahkan penulis sekelas yang profesor yang udah terkenal pun akan merasakan ini. Jadi pas kita nulis satu topik gitu ya, satu buku bla 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 bla, tiba-tiba kayaknya bagus nih ini. Kayaknya bagus nih ini gitu kan, tiba-tiba tung 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 tung, suara-suara di dalam kepala ngasih ide banyak gitu kan. Dulu saya kewalahan banget lihat kayak mengalami ini. Tapi kemudian saya nemuin cara. Satu, tadi outline tadi ya, outline tadi membantu saya banget, artinya supaya saya nggak keluar jalur, saya berpegang pada outline atau plot. Dan yang kedua, saya selalu nyiapin catatan sendiri. Jadi pada saat kita nulis tiba-tiba ada ide masuk gitu kan, wah bagus nih. Tulis saja dulu di catatan yang lain, atau mungkin buka file khusus gitu ya, terserah bikin file baru atau folder baru, tulis aja ide gitu, ide baru. Tulis idenya sebentar, kemudian balik lagi. Tiba-tiba ada suara lagi, tulis lagi di tempat lain, balik lagi gitu kan. Nah, yang kita udah tulis coba pinggirin dulu, terus kita fokus gitu kan, fokus. Nah, kalau misalnya ini udah selesai atau setengah mateng gitu, atau katakanlah udah 90% selesai, baru deh kita buka ide-ide tadi. Oh ini kayaknya ide ini bisa masuk nih bagian sini. Oh ya deh boleh deh gitu. Atau kayaknya ini ternyata jelek lah ternyata idenya, buang aja deh gitu. Atau kita bikin buku berikutnya gitu. Itu kita masukin ke naskah berikutnya. Akhirnya kita punya banyak ide kan, punya banyak ide yang bisa diterbitkan kan. Bisa lebih dari satu buku deh akhirnya. Atau misalnya, ide ini kayaknya bisa nih jadi sequelnya naskah yang ini gitu. Nggak apa-apa. Intinya adalah kita harus di sini harus menginikan diri untuk ini yang saya kerjakan, ini keranjang ide saya. Katakanlah ada keranjang ide di sini. Bayangin ada keranjang ide atau kolam ide di sini yang kita taruh akuariumnya gitu. Begitu kita kepikiran apa itu, taruh di sini, taruh di sini. Jadi itu cukup membantu kita untuk membuat otak tetap fokus pada ini, tapi tanpa kehilangan ide-ide yang bermunculan di kepala. Ini biasanya orang yang kreatif banget sih emang. Untuk idenya nggak apa-apa, taruh aja dulu di tempatnya. Jadi dipisahkan gitu ya. Ini memang butuh ekstra, tapi bisa dilakukan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Pomodoro ya, bukan Podomoro, Podoromo. Dari Dani Adrianto, maaf Kak, tadi yang mengatasi writer block dengan cara Pomodoro sudah belum ya? Belum. Memang saya nggak bahas itu karena saya nggak tahu adakah yang tertarik dengan Pomodoro. Tapi kalau misalnya, jadi sebenarnya ada aplikasinya di HP itu ada aplikasinya, cari aja Pomodoro gitu. Banyak banget teman-teman bisa cari yang ratingnya paling bagus. Intinya adalah Pomodoro itu kita blocking waktu. Katakanlah saya blocking waktu setengah jam gitu ya. Di situ saya set, saya akan menulis 10 menit, istirahat 5 menit, menulis lagi 10 menit, istirahat lagi 5 menit, begitu terus sampai setengah jam habis atau 1 jam habis, terserah teman-teman ngaturnya gimana. Kalau pakai apps itu enaknya adalah dia akan ting gitu ya, dia akan ngingetin, oke ini waktunya istirahat. Pada saat kita menulis jangan ngapa-ngapain selain menulis. Pada saat istirahat jangan menulis.
ngapain, mau minum kopi atau intinya harus bergerak, bukan harus bergerak sih, tapi harus melakukan hal lain yang selain menulis. Ini tekniknya ada banyak di internet, teman-teman bisa cek sendiri. Tapi ini kalau memang teman-teman pengen banget fokus, ini nggak hanya berlaku untuk menulis ya, untuk semua hal, semua pekerjaan. Bahkan untuk yang non pekerjaan pun saya pernah pakai, itu bagus juga sih hasilnya gitu. Jadi tekniknya sebenarnya sangat sederhana. Blocking waktu, istirahat. Nah, itu ditentukan sendiri, ada tekniknya. Itu ya. Jadi bisa dicoba kalau misalnya teman-teman coba pakai aplikasi di HP, itu lebih membantu. Kalau misalnya udah cocok, coba aja dipakai untuk ini. Tapi nanti bergantung juga ya, kalau misalnya teman-teman biasanya moodnya nulis itu pagi, ya coba teknik Pomodoro-nya dilakukan pagi hari. Kalau misalnya malam, ya malam. Jadi benar-benar disesuaikan dengan waktu, manajemen waktunya. Misalnya pagi kerja, ya otomatis malam. Tapi intinya disempatkan gitu ya, disempatkan sekitar setengah jam aja. Kalau usah lama-lama, 15 menit sampai setengah jam dipakai aja. Oke, terus oke, terima kasih Mas Iqbal Bimanto Kubler-Ross ya, 5 tahap berduka. Oke, makasih banyak. Terus contoh, terima kasih Mas udah dijawab sama Mas Anjani. Anjani Junarto. Contoh aplikasi Pomodoro Forest. Oke, itu Forest juga bagus, tapi saya pakai apa ya, lupa, gambarnya tomat gitu loh. Tapi apapun aplikasinya bisa dipakai gitu kan. Nah, malah udah dijawab nih. Thank you ya Anjani, udah dibantu di setting. Nah, sip. Nah, itu jadi, tapi ini memang butuh disiplin. Jadi benar-benar 10 menit jangan ngapa-ngapain, nulis aja. Gunakan teknik free writing tadi. Jadi kita kombinasi Pomodoro, free writing, kombinasi itu sangat membantu kita mengatasi writer's block. Oke. Ini saya udah dibantu banget sama Anjani. Kak Anjani, makasih ya. Oke, kayaknya udah semua ya, nggak ada pertanyaan lain kan? Udah. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena udah gabung di event ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain bisa kontak di DM akademimenulis.id atau kita ngobrol di Telegram ya. Dan buat teman-teman yang belum gabung di akademimenulis.id silahkan gabung, karena banyak banget, mungkin ada 200 lebih materi yang kita udah siapkan, sekitar 300 materi yang kita siapkan dan akan terus ada ya. Jadi 300 tuh nggak berhenti loh, nanti akan ada terus. Jadi teman-teman bisa belajar anytime, bisa belajar kapan aja tentang menulis, dan masih dibantu oleh mentor-mentor saya dan Mas Fahmi. Saat ini nanti akan ada mentor-mentor tamu lainnya yang juga akan membantu teman-teman untuk menjadi penulis profesional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembaliin ke Mbak Opi ya. Bye-bye. Oke, itu tadi materi yang disampaikan oleh Mbak Astrid Savitri tentang bagaimana caranya mengatasi writer's block ya. Udah banyak banget hal-hal yang disampaikan, mulai dari tanda-tandanya teman-teman mengalami writer's block, terus apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, kayak gitu ya. Nah, semoga materi tadi itu membantu teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami writer's block, atau mungkin di next time ketika teman-teman semua lagi nulis terus ngalamin kondisi ini, udah nggak kaget lagi. Oh, ternyata emang kondisi ini tuh normal terjadi kepada semua penulis gitu ya. Hampir semua penulis mungkin mengalami ini juga gitu loh. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan sampaikan sedikit buat teman-teman semua yang mau lihat detail materi dari mentor kami di akademimenulis.id, teman-teman semua bisa baca langsung di websitenya akademimenulis.id ya. Oke, begitu saja dari kami, dari tim akademimenulis.id. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh mentor kami Mbak Astrid Savitri bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini.
bisa langsung diaplikasikan jika memang mengalami writer's block-nya ya. Sekian dari saya. Salam sayang untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di Zoom kelas gratis berikutnya. Sampai jumpa.